Nah, gimana? Sudah kalian ingat kembali mengenai istilah-istilah yang ada pada layar ini? Nah, tentunya kita harus mengingat kembali mengenai definisi atau penjelasan apa itu operasi biner. Karena kita bisa menyatakan suatu struktur aljabar itu sebagai suatu grup jika apa? Jika dia merupakan suatu himpunan yang berpasangan dengan suatu operasi biner yang tentunya memenuhi beberapa aksioma grup. Dan tentunya kalau kita bicara struktur aljabar pun, ingat kembali apa definisi struktur aljabar. Struktur aljabar itu merupakan pasangan dari suatu himpunan beserta satu operasi biner atau lebih. Oke, sekarang kita mulai dengan mereview kembali materi pada struktur aljabar 1. Coba kita lihat lagi ya, kalau seandainya kita punya suatu operasi biner bintang pada suatu himpunan, kita sebut saja S. Nah, kalau kita bicarakan operasi bintang ini sebagai suatu operasi biner pada himpunan S, tentunya kita akan membicarakan bintang ini harus berupa suatu fungsi yang merupakan pemetaan dari pasangan himpunan S ke himpunan S, yang tentunya akan membawa setiap pasangan A, B, di mana A, B ini merupakan anggota dari hasil kali himpunan S ke dalam perkalian A. Saya sebut perkalian ya, bintang di sini A bintang B, di mana A bintang B ini merupakan anggota S. Dan tentunya operasi biner ini harus menghasilkan anggota S yang unik. Jadi bisa kita katakan bahwa operasi biner bintang merupakan suatu fungsi yang memetakan dari pasangan A, B ke hasil A bintang B, di mana A bintang B ini ada di dalam S. Maka karena A bintang B ini merupakan anggota di dalam S, maka kita katakan bahwa himpunan S ini tertutup di bawah operasi bintang. Sedangkan kalau kita ingat kembali apa itu definisi struktur aljabar. Jadi kalau kita punya suatu himpunan tak kosong S dengan satu atau lebih operasi binernya, maka kita sebut sebagai suatu struktur aljabar. Dan kita berikan notasi dalam tanda kurung siku seperti itu ya. Jadi kalau dalam kurung siku itu S, bintang, berarti kita berbicara struktur aljabar pada himpunan S dengan satu operasi biner bintang. Tetapi jika di dalam kurung siku itu terdapat S, bintang, pagar, berarti kita bicara struktur aljabar pada himpunan S dengan operasi biner bintang dan pagar, dan seterusnya. Lalu sekarang coba kita ingat kembali apa itu definisi dari grup. Nah, struktur aljabar yang terdiri dari satu himpunan G dengan satu operasi biner bintang akan kita sebut sebagai grup jika tentunya memenuhi 3 aksioma. Ingat lagi ya, bahwa yang pertama apa? Operasi bintangnya harus bersifat asosiatif. Yang kedua, bahwa pada himpunan G tersebut harus terdapat satu unsur identitas E, di mana ketika kita operasikan E pada bintang terhadap sembarang anggota G, sebut saja X, itu harus berlaku apa? E bintang X akan sama dengan X, begitu pula X bintang E akan sama dengan X. Lalu yang ketiga, syaratnya bahwa untuk setiap anggota G, jika anggota G itu adalah X, harus terdapat unsur kita sebut X inverse, di mana X inverse ini merupakan anggota G dan berlaku apa? X bintang X inverse harus sama dengan unsur identitas E, begitu pula X inverse bintang X juga harus sama dengan unsur identitas E. Nah, itu kita review definisi dari mulai operasi biner, struktur aljabar, dan grup. Nah, lalu sekarang kita ingat kembali, apa itu yang disebut dengan grup komutatif. Nah, ketika G berpasangan dengan operasi biner bintang yang juga merupakan grup, ketika si operasi bintangnya ini bersifat komutatif, baru kita katakan bahwa grup G dengan operasi biner bintang bersifat atau kita sebut sebagai grup komutatif. Jadi seandainya G dengan pasangannya yaitu operasi biner bintang dan berlaku operasi binernya itu bersifat komutatif, maka kita katakan grup G tersebut sebagai grup komutatif.